menimbang kemungkinan harga komoditi seperti kol mengarah ke arah normal? Oh, justru kan makanya dia udah dipersiapkan kalau misal call-nya mulai normalize, nggak setinggi sekarang, mereka punya segmen baru yaitu EBT. Kayak kemarin PTBA juga udah mulai masuk ke sektor EBT. Jadi kan karena memang dengan energi yang sangat tinggi, pemerintah kita cenderung untuk mengurangi subsidi dengan cara ya mereka mulai ada potensi untuk memberikan subsidi ke motor dan mobil listrik. Jadi kan penghematan energi nih, nanti nggak pakai banyak minyak fosil lagi, jadi pakainya mobil kendaraan listrik. Dan untuk kayak pembangkit juga banyak pakai kayak hydropower untuk mengurangi penggunaan fosil juga. Jadi justru untuk emiten batu bara yang mulai merambah ke sektor EBT itu sangat-sangat positif. Nanti dikala komoditasnya dia normalize atau sampai dia turun, dia udah punya istilahnya sektor lain yang bisa menunjang pertumbuhannya dia juga dan bisa memberikan profit di luar dia punya coal atau sektor energi yang lain ya. Jadi itu sangat-sangat positif sih. Oke, thank you Susita. Yang lain ada yang mau nambahin? Pak Hendro, Budi, Andre? Oke, gini, saya balikin dulu pertanyaan itu kepada yang nanya ya. Anda sebenarnya day trader atau investor? Iya, gitu benar. loh. Maksud saya, kalau Anda cuman trading 1-2 hari, nggak usah mikir jauh-jauh sampai tahunan nanti gimana diganti EV apa, itu masih lama, itu masih paling nggak 1 tahun 2 tahun lagi. Tapi kalau Anda memang orang yang tipenya investor, nah diskusilah sama Ko Andre ya, ini ada peluang apa nggak. Tapi kalau Anda fast trader yang biasanya emang cuma 2 hari turun jual, nanti beli 2 hari naik jual, ya nggak usah dipikirin lah masalah mau ke EV kayak mau ke apa. Iya. Dan sebagai fast trader, yang penting kan Anda tahu disiplin, trading plan. Saya beli di sini, kalau turun ke sini saya cut loss, kalau naik ke sini saya TP. As simple as that aja gitu. Jadi saya kembalikan ke yang nanya, kalau misalkan fast trader, ya udah nggak usah terlalu worry soal dulu kan ada nanti minyak diganti air. Ya ilah, kapan minyak diganti air? Nanti kepikiran sampai mikirin itu supaya saya nggak jadi beli deh. Kalau nanti Elsa, Medco segala macam minyak, ya kapan kejadiannya, masih lama gitu. Sementara si yang nanya ini tradingnya cuman saya beli hari ini, besok turun saya jual. Jadi teman-teman mesti milah ya, maksudnya pada saat kita udah tahu kita sebagai apa, sebagai fast trader atau sebagai investor atau sebagai swing trader, itu ada isu atau news atau rumor yang perlu kita pertimbangkan. Ada yang mungkin ya just forget it karena nggak relevan dengan sistem trading Anda. Itu aja sih mungkin poin yang saya harus ingatkan. Oke, thank you Pak Hendro. Jadi dibalikin lagi ya, kita mau beli tuh buat tujuannya apa gitu ya. Betul. Nah, kemudian Andre, kira mau ditambahin? Ya, saya sih paling cuman itu ya, makanya balik ke Pak Hendro itu memang saya mau tekankan di situ. Lu karakternya apa? Mungkin pas nanya jadi harus itu dikasih tahu. Lu memang mau ke swing, mau ke position atau seperti apa. Nah, balik lagi nanti juga kita bicara mengenai setup maksudnya di teknikalnya kita. Kalau kita bicara mengenai setupnya, bisa jadi kalau misalnya kita ngambil ke position itu dia butuh kalau kondisi sekarang kayak misalnya PTBA, Indi, kita masih melihat dia masih reakumulasi, masih bakalan banyak sekali manuver dan manipulasi di sana terjadi gitu. Nah, kalau misalnya kita katakan mungkin saja kedua emiten itu akan bergerak, tetapi karena nggak cocok karakternya, nanti balik lagi lah itu mah apa yang kita katakan hari ini nggak ada gunanya gitu. Itu mungkin ya, makanya balik lagi ke setup juga sih, setupnya mau seperti apa. Kalau memang teman-teman ada di position, ya balik lagi, berarti carilah di setup di situ sehingga kita nggak gonta-ganti setup terus. Nanti kayak sekarang nih, kita kan ada cerita, ada Pak Hendro, ada saya gitu kan, karena kita di trader nih, itu aja setupnya beda loh. Pak Endo mungkin lihatnya cuma pas kan, cerita masih ada swingnya, masih ada newsnya. Kalau saya mungkin masih bisa ngelihat sampai jadi kayak mirip-mirip si Andre gitu kan, agak-agak panjang gitu loh. Nah,
lu ikut yang mana? Nanti kalau misalnya dia turun, tadinya mau agak panjang, jual kan, jadi ikut Andrew. Nanti habis dia naik lagi nih, ada news segala macam, nanti ikut Cirita. Nanti habis itu, ini kayaknya bisa nih, saya keep agak panjang, ikut saya. Nanti habis itu jadi investor, apalagi kalau udah rugi kan banyak kan yang akhirnya berubah jadi investor ya kan. Jadi memang harus dari awal karakternya, terus habis itu coba deh dari sejak awal, mungkin ini harus kita tekankan juga, jangan sampai berubah terus jati dirinya. Karena jadi trader itu kan kadang-kadang kayak gitu ya. Kadang dia masuk sebagai fast trader, terus nanti kayaknya market lagi nggak gitu bagus nih, apalagi kalau rugi ya, pengen jadi position trader. Agak panjang deh, nanti gua masuk ke beberapa titik nih, cicil di sini, cicil di sini, cicil di sini. Nggak berhasil juga cicil-cicilan begitu, dia akhirnya jadi investor sejati. Ya mungkin ya itu, makanya bolak-balik dari awal tentuin dulu jati dirinya, habis itu baru kita bicara mengenai setupnya harus seperti apa. Ya itu sih. Oke, thank you Bob. Ya kita fleksibel tapi bukan berarti berubah gitu ya, berubah terus ya. Fleksibel tapi tetap punya prinsip ya kok. Nah ya, dari Andre gimana Andre? Ya, saya sih mungkin ngejawabnya tadi udah iniin ya sama Ko Budi sama Pak Hendro ya, udah dikasih tahu lah ini pilih yang mana. Nah kalau saya kacamata fundamental aja mikirnya ya, ini menjawabnya gitu kan, fundamental. Kalau kita lihat jangan misalkan sektor energi, contohnya misalkan Indika nanti pindah nih ke sektor EBT, katanya kan dijual Kideco-nya nanti tahun 2025 tuh sektornya pindah ke mobil motor listrik lah, ke EBT dan lain-lainnya kita bicara ya. Tadi betul saya setuju sama Pak Hendro kan. Saya sendiri pun juga kita harus membedakan dari segi investor itu, mikirnya ini saya invest tuh untuk mindsetnya apa, mindset jangka pendek atau jangka panjang. Nah kalau untuk jangka pendek nih, saya bicara untuk yang misalkan kayak ini, bagi saya masih belum menarik. Kenapa? Karena satu komoditi kan call ini kan agak turun. Dia misalkan callnya agak turun nih sekarang. Nah pendapatan tahun depan pasti turun dong dia, atau kan minimal normalize atau sama lah kita bicara. Ya upside-nya ada nggak? Ya kalau menurut saya sih mungkin minim ya, atau bahkan mungkin cenderung akan turun dulu ngikutin. Bisa jadi seperti itu ya skenario-nya kalau ngikutin dari call-nya jangka pendek. Nah saya nggak akan mikirkan EBT-nya karena itu masih lama, 2025 kan belum dapat penghasilan, belum ada cuannya gitu kan. Ya yang saya pikirin berarti kan masih dari Kideco-nya gitu, si itu. Nah kalau misalkan bicaranya untuk jangka panjang nih, 2025 saya invest ininya tuh untuk EBT-nya nanti gitu kan. Ya sekarang aja belum ada penghasilannya, kita mau nebak-nebak dulu, mending nanti aja kata saya sih gitu kan ya. Jadi nggak usah ditebak-tebak lah, yang penting kita lihat apakah ini akan berjalan atau tidak gitu, karena itu masih lama kan kita bicara. Jadi balik lagi nih, kalau saya sih setuju ya disesuaikan, tapi kalau kita lihat dari fundamentalnya, saya sendiri pun juga nunggu nanti tahun depan resesi ini US kalau ada normalisasi komoditas ya mungkin itu waktu time to buy, bisa jadi gitu kan. Kalau ada koreksi ya, kalau kita bicara ya kita doakan saja ya. Jadi doanya doa apa nih? Doa resesi ya US ya, atau enggak ya? Oke. Masih kalau banyak. Andrea investor ya, CL tuh cuan lebar bukan cut loss ya, jadi dia nggak cepat-cepat cut loss karena dia akum terus lagi murah-murah gitu, jadi stylenya beda ya. Nah itu mungkin buat hari ini cukup kali ya, kita udah jam 12 juga. Kita minta closing statement dari masing-masing narasumber ya. Ya, si Cerita dulu silakan. Oke, untuk teman-teman, pokoknya maupun ke depannya banyak banget orang bilang tahun 2023 itu gelap, tapi menurut aku kadang-kadang market kita itu lihat lebih ke depan. Jadi misalnya kita udah masuk 2023, ternyata 2024 itu cerah. Biasanya malah market 2023 itu malah nggak sejelek yang diprediksi orang. Jadi kita stay optimis, tetap hati-hati.
tetap stay in the market. Ya kalau misalnya mau ngurangin posisi sambil ngeliat market, it's okay. Tapi menurut aku market itu tetap adalah salah satu instrumen yang sangat memberikan potensi gain yang sangat bagus ya. Jadi stay in the market, cari saham-saham bagus. Mungkin kita tadi lupa ya. Jadi kemungkinan juga banyak banget story merger dan akuisisi di tahun 2023, yaitu ada bank yang bank tempat Vivi bekerja itu kabarnya itu masih on proses, masih ongoing. Ya, kita berharap tahun depan jadi major surprise karena ini bank udah lama banget bertahun-tahun kagak kejual. Apa tahun depan udah serius nih? Memang kabarnya sih kali ini lebih serius karena udah sampai due diligence berapa lama masih berjalan. Kan nggak mungkin kalau misalnya nggak serius mau dijual, ngapain due diligence semua udah dikasih lihat jeroannya kalau nggak serius mau dijual. Jadi ya mudah-mudahan tahun 2023 kita tetap bisa mendapatkan cuan yang lebih bagus daripada tahun ini. Memang tahun ini sangat fluktuatif dan banyak banget surprise yang nggak kita bisa prediksi. Kita udah yakin bagus, tiba-tiba ada surprise yang merubah semuanya. Jadi stay positif, stay investing, dan tetap happy cuan. Oke, thank you. Tapi itu yang bikin kita betah di sini ya, nggak boring. Boringnya masih dijalanin tetap. Iya. Seninya itu ya. Ya, dari Pak Hendro silakan Pak. Oke, mungkin dari saya pendek aja. Jadi teman-teman mungkin yang paling penting ya Anda temukan itu adalah style trading yang paling cocok untuk Anda. Saya senang ngobrol dengan berempat ini adalah kita ini berempat dari kayak 4 penjuru mata angin gitu ya. Jadi caranya beda-beda, tapi sama-sama mau ke tengah nyari cuan semua. Dan ya kalau sudah cocok dengan style tradingnya, biasanya sih cuan ngikutin. Cuan pesan saya sama karena kita udah omongin, tetap good traders itu manage the downside. Jadi resikonya yang datang duluan, bukan cuannya yang datang duluan. Itu tetap harus jadi pedoman lah gitu ya. Nah, cara batas risikonya gimana? Ya macam-macam. Itu kembali ke Anda sendiri ya. Bisa misalkan kayak saya ngurangin porsi trading saya, atau mungkin Anda masih gaspol tapi disiplin dengan floating loss. Ya mana yang paling cocok buat Anda, silahkan saja. Ujungnya pokoknya pada saat Anda sudah menemukan trading style dan Anda bisa cuan konsisten, ya sudah, stick with that. Tinggal dipertajam lagi lah gitu ya, apa yang mungkin masih perbaiki, introspeksi. Karena belajar trading itu nggak pernah selesai. Saya pun 11 tahun masih merasa nggak ada apa-apanya gitu. Tiap tahun market kondisi pasti berubah. Anda trading di tahun 2020 dengan trading di 2022 itu ceritanya 180 derajat gitu ya. Cuan di tahun ini tuh susah benar gitu. Jadi terutama untuk saya, mungkin saya tidak sebesar tahun 2020 ya, meskipun 2020 itu ada anjloknya, tapi at the end of the day itu kita bisa meraup cuan yang cukup lumayan, cukup signifikan. Tapi tahun 2022 ini ya is another story. Jadi tetap belajar itu tidak pernah berhenti. Itu senangnya saya di dunia saham cuma itu, karena tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa udah cukuplah ilmunya itu. Enggak, tiap tahun pasti ada sesuatu yang harus kita cari lagi. Dan teman-teman juga ya buat yang masih loss, ya tetap inilah ya, semangat dan terus untuk belajar gitu. Jangan kayak yang di viral itu, cuan loss jadi gembel. Enggak, jangan sampai kayak gitu ya. Ya loss belajar lagi, loss belajar lagi gitu. Dan batasi risiko ke depannya supaya Anda juga lebih memaksimalkan cuan. Itu aja Ci, terima kasih. Oke, thank you Pak Hendro. Mungkin yang masih loss, porsi tradingnya dikecilin ya. Jadi minimal lossnya kecil secara nominal. Sambil belajar lagi, udah tajam, digedein lagi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dari Ko Budi, silakan Ko Budi. Ya, saya cuma melengkapi aja Pak Hendro. Terus belajar, beneran. Itu kita belajar trading itu seperti belajar kehidupan ya. Nggak pernah akan ada habisnya. Selalu kita akan ketemu satu manuver, manipulasi, itu selalu akan terjadi dalam market. Tapi setidaknya itu memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa market itu begini loh. Jadi lu kayak belajar mengenal seseorang, tetapi nggak akan selesai dalam hidup lu gitu kan. Jadi ya inilah market gitu. Inilah market. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Yang mungkin sulit untuk dilakukan itu mungkin belajar gampang lah, teman-teman mungkin ketemu banyak sekali sumber untuk belajar hal itu. Yang sulit itu adalah konsistensi kita.
konsistensi kita dalam hal mungkin teman-teman udah belajar mengenai setup, udah belajar mengenai technical analysis ya, udah tahu ada sebuah trading, udah harus bikin trading system segala macam, lu udah tahu trading system seperti ini. Nah, cuma konsistensi kita memperbaiki trading system itu sampai mungkin yang mendekati apa yang kita mau, atau mungkin setidaknya ya kalau misalnya dari risk rate ratio-nya udah cukup bagus dengan winning rate yang udah cukup bagus. Nah, ini yang seringkali seringkali membuat banyak trader yang putus asa. Padahal yang namanya trading system tuh nggak ada yang sempurna kan? Tidak ada yang sempurna. Yang ada itu adalah bagaimana lu membuat trading system ini cocok sama karakternya kita. Setelah lu cocok, konsisten di situ. Nah, trading system ini akan memberitahu kepada kita kapan lu perlu berhenti dulu sejenak karena marketnya tidak terlalu bagus, kapan kita boleh gaspol. Itu dari semua itu dari alat yang lu pakai. Jadi kalau analoginya adalah trading system itu adalah semacam mobil lah. Mobil ini kan kalau lu rawat, kalau lu perbaiki, mungkin ada sedikit kesalahan, mungkin ada yang rusak ya, mungkin di situ lu ganti ya, mungkin ganti maksudnya bukan ganti mobilnya ya, tapi ganti spare partnya, onder dealnya menjadi yang lebih baik, yang lebih berkenan, yang lebih nyaman lah pada saat lu mengendari mobilnya. Itu bisa membuat lu bertahan sampai berpuluh-puluh tahun lo mobil itu. Mungkin ya teman-teman tahu ya, mobilnya si Pak Lo Keng Hong itu udah berapa puluh tahun, mobilnya si Warren Buffett itu udah berapa puluh tahun kan. Nah, trading system juga begitu. Saya yakin banget apa yang dipakai oleh mereka, Pak Hendro, CVV segala macam kan, trading systemnya itu ya begitu saja, cuma kan disempurnakan. Tinggal disempurnakan lebih cocok dengan mungkin keadaan market, mungkin dengan seiringnya pengalaman teman-teman ada di market, kita terus mempertajam trading system kita. Ya, jadi ini aja sih mungkin yang saya mau tambahkan. Jadi terus belajar, terus pertajam, belajar dari pengalaman, dan jangan lupa lu catat apa yang lu lakukan. Dari situ lu bisa belajar, lu bisa evaluasi apa yang harus gua perbaiki ya, apa yang harus gua tingkatkan ya. Sehingga ya kedepannya kita berharap 2023 mau dia market seperti apapun, lu bisa ngelihat market lebih baik gitu, lebih nyaman buat lu, dan profit konsisten itu bisa kita semua dapatkan. Ya. Oke, itu Ci. Oke, thank you Pak Budi. Dari Andre, silakan. Oke, ngomong apa lagi ya, semua udah diomongin nih sama teman-teman. Ya jadi ya sama sih prinsipnya sih, bagi saya sih yang penting menemukan jati diri. Ya tadi kan ada Pak Hendro yang gaya cepat gitu kan, udah gitu itu cerita yang untuk swing gitu kan, dan news. Kobudi ya yang untuk position untuk lebih panjang gitu kan kalau kita sebutkan ya, dan istilahnya itu tekno-fundamentalis ya Pak ya, Kobudi ya. Nah kalau saya sendiri mungkin lebih fokusnya di fundamental gitu ya, biarpun kadang-kadang saya suka nanya teknikal ke Cici, berapa supportnya, kadang-kadang suka juga kok gitu ya, nggak suka nanya gitu ya gitu. Nah jadi baik lagi mungkin lebih baik temukan dulu gaya yang cocok yang mana buat teman-teman gitu kan, baru dari sana tuh lebih enak kitanya bisa memandang sesuatunya tuh lebih clear. Itu satu. Terus kedua, saya juga banyak yang menjumpai teman-teman yang kadang-kadang ini market gimana, galau, nanya terus gitu kan, berulang kali gitu ya. Nah menurut saya sih itu tuh penting banget ya, kesehatan tuh penting ya. Jadi kalau kesehatan tuh bukan cuma hanya dari ini ya, tapi dari pikiran kan. Kalau pikirannya kita udah nanya terus berkali-kali kan udah tahu kan, jelas berarti kan ada galau tuh di hati ya. Ada galau di hati ya, mungkin lebih baik kalau menurut saya sih kalau kayak gitu lebih baik keluar dari market aja dulu. Ya, atau kurangin porsinya sejumlah teman-teman yang sanggup atasi resikonya gitu. Jangan pengen lihat cuannya dulu tadi kan kalau dilihat. Udah aja keluar dulu. Misalkan nih ada 100 juta uangnya di market misalkan. Ya, mungkin resiko yang kita bisa terima tuh 10 juta, ya udah 10 juta aja dulu yang di market. Jangan pengen 100 juta gitu. Ya, akan selalu ada kesempatan menurut saya ya. Nggak usah takut, jangan takut ketinggalan. Ya, yang penting kitanya mau belajar. Ya, itu aja sih jika saya. Thank you, Andre. Ini mungkin udah beres untuk hari ini ya. Kapan-kapan ya kita acaranya kita bikin offline ya tahun depan ya. Kan kita biasa online terus ya. Nanti coba kita cari waktu ya.
Boleh. Oke, mungkin kalau dari saya terima kasih buat Sis Rita, Pak Hendro, Sama-sama. Budi, Andre, juga Bapak Ibu yang udah berkenan hadir di hari ini. Semoga acara hari ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin yang kurang berkenan buat Bapak Ibu semua.